Pemirsa, fenomena tawuran di Jakarta khususnya seperti tak pernah ada habisnya. Persoalannya, lagi-lagi nyawa remaja melayang sia-sia. Padahal kembali dimulainya pembelajaran tatap muka semestinya menjadi momen pelajar remaja mengasah daya kreativitas mereka. Tapi mengapa tawuran remaja masih saja terjadi? Simak selengkapnya dalam ulasan khas Ragam Perkara. Bertaruh nyawa, tawuran remaja demi apa? Disinilah tempat kejadian perkara. Seorang pelajar berinisial AG berusia 17 tahun meregang nyawa akibat peristiwa tawuran yang terjadi pada tanggal 19 Mei 2022 lalu. Dari peristiwa ini, 18 orang diamankan dan 2 orang diantaranya ditetapkan menjadi tersangka. Kamis 19 Mei 2022 menjadi hari terakhir Ariel Gilang Ramadan menimba ilmu di Sekolah Menengah Kejuruan Taman Siswa 2 Jakarta. Ariel belumlah tamat sekolah, tapi remaja 17 tahun tersebut harus berpulang lebih cepat. Sepulang sekolah, jasad Ariel tergeletak mengenaskan di tepi Jalan Industri Kemayoran, Jakarta Pusat. Ariel disebut-sebut menjadi korban tawuran pelajar. Itu pas lagi nganter air itu, dia rombongan anak sekolahan, bertiga yang satunya udah terluka tuh. Cuman yang korbannya itu dia boncengnya pas di belakang, di paling belakang, jadi nggak kepegang. Jadi pas jatuhnya itu di situ itu kemungkinan meninggalnya karena jatuh kena trotoar tuh. Itu sebelumnya udah bersimbah darah semua tuh dari jalan itu yang saya baru lihat. Jadi waktu pas Mas Teguh jatuh itu masih ada boncengan belum jatuh? Belum, itu jatuhnya mungkin udah sakit kali. Nah jatuhnya itu pas kena trotoar kepalanya tuh kalau saya lihat dari jauh. Kejadian yang menimpa Ariel seakan mengaduk perasaan sedih dan geram. Sedih karena lagi-lagi salah satu anak bangsa harus terenggut sia-sia. Di sisi lain, masyarakat juga geram lantaran baru saja pembelajaran tatap muka kembali dibuka akibat pandemi berkepanjangan. Tapi sudah dinodai dengan aksi tawuran seperti ini. Nah, kejadian itu sendiri kalau kami analisa ini adalah kejadian pola-pola lama. Nah, kejadian kemarin itu adalah mereka melakukan konvoy, ya, seperti biasanya anak-anak sekolah, kalau pulang sekolah berkumpul, kemudian mereka yang katanya mau pulang ataupun mau muter-muter konvoy, nah bertemulah di salah satu titik di Jalan Industri sana, di sanalah terjadi tawuran itu sendiri. Ya, anak-anak itu bisa mendapatkan inspirasi dari banyak hal, ya. Yang paling mudah, yang paling intens saat ini itu dari game online, di mana game itu ya cukup banyak ya yang sadis, yang sampai melakukan pembunuhan secara virtual ya. Kemudian juga dari film, di mana kan mudah sekali sekarang untuk menonton film, aksesnya sedemikian luas. Nah dari situ mereka bisa melihat. Kemudian setelah mereka melihat, mereka ingin mencoba dan melakukan. Dari banyak kasus tawuran sebenarnya kan persoalannya itu bukan hal yang substantif gitu ya. Tapi yang sepele yang sebenarnya lebih pada mengundang bagaimana kemudian dia menunjukkan jati dirinya gitu. Aku bisa nggak sih kok itu macam-macam gitu. Tetapi memang sebenarnya juga ada isu pengasuhan dan bagaimana pemahaman anak remaja terkait dengan perkembangan diri. Derasnya arus informasi yang mengalir melalui kanal-kanal internet maupun media sosial, suka tidak suka, turut menempatkan remaja pada posisi yang rentan terpapar berbagai hal negatif, termasuk tawuran. Entah sudah berapa banyak analisa dilontarkan setiap kali tawuran pecah, lebih-lebih sampai merenggut jiwa. Walau terdengar klise, namun usia remaja seakan menjadi masa ketika seseorang mulai mencari identitas diri. Mereka butuh pengakuan. Disinilah komunikasi yang baik yang dimulai dari lingkup terkecil di keluarga diperlukan. Mestinya ini yang pertama harus bisa diantisipasi oleh pihak sekolah, kemudian masyarakat sekitar dan orang tua untuk membuat kegiatan, membuat aktiviti yang bisa membuat sibuk anak-anak itu. Nah biasanya anak-anak yang tawuran itu karena ada beberapa hal. Yang pertama mereka mencari jati diri. Yang kedua pengakuan terhadap senior.
Yang ketiga itu juga karena mereka memang di sekolah itu banyak jam-jam kosongnya. Nah, 3 hal itu yang disebut dengan teori attachment ya. Jadi si anak itu harus dibikin sibuk sedemikian rupa sehingga tidak ada kegiatan yang destruktif yang bisa mereka lakukan. Tapi dari semua sebab yang paling utama biasanya karena ingin diakui. Ini kan fase-fase memulai sekolah, habis libur lebaran, ada euforia setelah pandemi, situasinya kosong begitu ya. Kita berharap orang tua dan sekolah serta lingkungan memberikan alternatif kegiatan yang positif kepada anak-anak sehingga anak-anak energinya tuh habis tidak untuk melakukan tindakan-tindakan semacam tawuran itu, tapi justru untuk yang positif misalnya olahraga, untuk mungkin bermain musik atau membantu keluarga, membantu lingkungan, membersihkan. Termasuk sebenarnya di dalam konteks bersekolah ini penting sekolah untuk melakukan edukasi terkait aspek hukum. Pola-pola baru kan sekarang di era digitalisasi itu mereka melakukan aktivitas tawuran saling menantang dengan menggunakan sarana ataupun media sosial media ya, apakah itu IG dan lain sebagainya. Nah, mereka memancing di sana dengan bahasa-bahasa yang mungkin sangat lazim di telinga kita itu, mereka menggunakan bahasa COD, cash on delivery, yang kalau pemahaman masyarakat umum kita mungkin orang tua COD, oh ini mungkin hanya jual beli, transaksi dan sebagainya. COD dengan pakai sandi COD sweater putih, COD sweater merah ataupun hitam. Nah, ini yang mungkin untuk mengaburkan. Perlakuan hukum terhadap remaja yang notabene masih di bawah umur tentu berbeda dibanding mereka yang sudah dewasa. Meski begitu, pembinaan terhadap remaja semestinya sanggup memberikan efek jera agar perilaku negatif khususnya tawuran tidak terulang. Kalau dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tentu akan ada PK Bapas ya, kemudian ada pekerja sosial dan tentu ada orang tua yang harus mengetahui kondisi anaknya untuk melakukan pendampingan karena bagaimanapun barangkali pelaku ini juga tidak menyadari meskipun tindakannya sangat berbahaya dan mungkin sulit dimaafkan karena menghilangkan nyawa orang lain, tetapi anak ini juga melakukan dengan kondisi yang mungkin tidak berpikir dampak secara panjang gitu ya. Pada kasus-kasus seperti ini kan ini menjadi penting sehingga kemudian pendampingan mereka menjadi penting sebagai bagian dari restoratif justice. Kita memang tahu tuh anak-anak yang melakukan tawuran umumnya di bawah usia ya, artinya masih di bawah umur. Dan di hukum Indonesia biasanya ada perbedaan ya antara pengadaan untuk dewasa dan pengadaan untuk anak-anak yang di bawah umur. Umumnya itu masuk ke pengadilan anak harusnya ya, dan juga penjara anak. Tapi yang paling utama adalah dibina. Anak-anak ini dibina apabila kejahatan yang mereka lakukan atau tindakan tawuran itu belum sampai taraf yang mengkhawatirkan, itu bisa dikembalikan ke orang tuanya. Mungkin ada kewajiban sosial dan kewajiban wajib lapor ke polisi mungkin 1 pekan 2 kali sehingga bisa dimonitor. Nah, tapi jangan salah juga kalau orang tuanya itu ternyata sudah kewalahan, tidak mampu untuk mendidiknya lagi. Nah, ini saatnya bisa dimasukkan ke lapas anak. Nah, disitulah negara yang harus mendidik mereka agar bisa kembali ke jalan yang benar. Remaja adalah aset bangsa dan generasi penerus yang akan berperan menentukan masa depan bangsa dan negara. Jangan sampai masa emas mereka terenggut sia-sia.